Salam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan. Kita naikkan satu lagu, Sungguh Indah Bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu bermenyamai hidup. Sungguh indah bersamamu. 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 Selamanya. Kita akan membuka di dalam doa. Saya mohon Pak Ale. Pak Ale buka dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena anugerah penyertaan-Mu bagi kami semua. Baik kami dari tempat tinggal kami masing-masing, hingga tiba di gereja ini dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satupun. Engkau juga menyertai saudara seiman kami yang beribadah secara online. Dan dimanapun kami bersekutu, baik beribadah secara online maupun onsite, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan jemaat-Mu atau umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan Engkau sertai mereka juga, biar tiba seperti kami di gereja ini dalam keadaan selamat. Sehingga kami sama-sama bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, termasuk juga belajar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik dari pembawa firman Tuhan, baik dari worship leader, baik dari singer, baik dari tim musik, baik dari LCD, kolektan, semua yang terlibat Engkau yang pakai untuk menjadi bejana demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ini semuanya seturut kehendak-Mu. Dan Tuhan, jemaat-Mu yang datang beribadah dengan letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan biarlah mereka memperoleh kelegaan karena mengalami pertolongan dan perjumpaan dengan Engkau sebagai Sang Juru Selamat kami. Dan kami serahkan ibadah kami ini biar dapat terlaksananya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Alex. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita akan lanjutkan memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Bagimu Pujian. Mari kita bawa segala hati kita, pikiran kita, segenap keberadaan kita untuk menghadap Tuhan. Datang padamu.
lagi bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada Seperti-Mu, Yesus Tuhan. tiada sepertimu. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Ya, tiada seperti Yesus Tuhan kita. Allah adalah Allah yang setia, yang menerima, merangkul kita, yang selalu menemani kita di dalam hari-hari baik kita, baik pun juga di hari-hari susah kita. Karena itu maka kita selalu ingin dekat dengan kasih Bapa. Kita tidak ingin terpisah dari kasih itu. Mari kita menyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan sekali lagi, hanya dekat kasih-Mu. Jiwaku pun tentram, Kau menerimaku dengan sepenuhnya.
sampai di sini, mari kita melihat hati kita masing-masing. Apakah kita merasa ditolak? Apakah kita merasa dibuang? Apakah kita merasa tidak dipedulikan? Apakah kita merasa disakiti, direndahkan, dilecehkan, tidak dianggap? Tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Pada waktu ini saudara-saudara berdoalah kepada Tuhan. Bila ada satu hal saja yang mengganjal hati saudara-saudara terhadap sikap atau respon atau respek orang lain terhadap saudara-saudara sekalian, siapapun itu, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu pasangan, entah itu saudara, entah itu lingkungan, berdoalah kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita serahkan semua beban kita kepada Tuhan. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, Supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudara-saudara, siapa yang mau menyaksikan kasih Tuhan sepanjang satu minggu ini atau beberapa waktu yang lalu, silakan maju ke depan nanti memberikan kesaksiannya. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu lagu, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo, mari saya persilakan maju ke depan. Pak Le, silakan Pak. Katanya mau bersaksi. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu semua, ada sukacita. Sebenarnya saya nggak mau terlalu banyak bicara sebenarnya, karena kalau bersaksi tentu ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan sebagainya, berkaitan karya Tuhan. Tapi saya sebenarnya tidak mau bersaksi terlalu banyak, nanti saya ngomong. Tapi saya kasih ke rekan saya, ada senior juga ya, Pendeta Anita ya, gimana kabarnya? Ya, dia ikut ibadah. Ya ini Pendeta Anita ya, beliau lagi sakit. Ya. Ini pendeta dari kita, rekan kita di Metodis Injili. Ya. Beliau kita terus doakan dia karena beliau lagi ikut terapi, kemo dan sebagainya, Bu Anita ya. Ya, mungkin Bu Anita lebih lanjut berbicara sedikit lah. 5 menit lah, karena beliau public speaking dan juga pendeta, jadi beliau bisa mengatur waktunya. Silakan Bu Anita, waktu dan kesempatan ini saya persilahkan. Ya. Apakah suaranya terdengar Bu Anita? Masih di mute. Oh, masih di mute. Suara Ibu Anita masih di mute. Selamat Coba hari bicara, Bu Minggu. Anita. Oh ya, sudah kedengaran. Selamat hari Minggu. Ya, silakan. Selamat hari Minggu. Aduh, terima kasih sekali saya dilibatkan dalam ibadah ini. Saya sudah 3 hari Minggu tidak ke gereja karena memang kondisi badan tidak mengizinkan untuk saya duduk di gereja lama. Ini juga sambil tiduran, mohon maaf sekali ya. Bapak Ibu pendeta di sana, Pak Alex, God bless you. Terima kasih. Ya, memang sebetulnya saya sudah tidak kemo. Kemo itu terjadi pada 2021 waktu saya kena kanker. Tapi imbas dari kemo itu ada sekarang. Jadi mereka menemukan beberapa hal. Sangat lelah ya, kalau sakit itu sangat melelahkan. Karena kadang-kadang hati ingin melakukan sesuatu, pikiran ingin melakukan sesuatu. Tapi dalam 2 bulan ini memang hubungan dengan Tuhan menjadi lebih akrab. Karena saya belajar mengambil nama orang-orang satu demi satu yang saya beri kesempatan menyakiti saya. Dan saya ampuni mereka satu demi satu. Saya tidak tahu bahwa saya sudah menyimpan kekecewaan itu demikian lama sehingga iya, seperti orang katakan ya, saya minum racun tapi berharap orang lain yang mati gitu toh. Nah, jadi dengan ini sekarang saya belajar recall kenang-kenangan dari insiden-insiden dalam kehidupan orang-orang yang saya izinkan menyakiti saya. Saya katakan mengizinkan karena orang yang bisa menyakiti kita adalah orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, orang yang kita respect. Kalau orang yang tidak kita sayang atau tidak kita kenal tidak bisa menyakiti kita. Nah, itu sebabnya karena kita mengasihi dia atau respect terhadap dia, maka kita membuka hati. Dan ketika kita membuka hati, apa yang dia lakukan itu kita terima. Dan itu yang sedang satu. Kadang-kadang jam 2 pagi bangun, mengingat satu lagi nama. Mohon sama Tuhan untuk cabut nama itu dari hati. Kemudian
luka di hati ini diisi dengan sukacita dari Tuhan. Setelah itu saya juga belajar memaafkan diri sendiri karena saya tidak menyukai orang itu. Jadi teman-teman seiman, jalani hidup ini dengan sukacita, jalani hidup ini dengan bersyukur, jalani hidup ini dengan sadar bahwa pendapat orang mengenai kita tidak penting. Yang penting kita tahu siapa kita. Yang penting kita sadar bahwa kita itu anak pilihan. Yang penting kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan. Yang penting kita tahu bahwa juru selamat kita adalah Tuhan. Selebihnya, have a lot of friends. Banyak kenalan, why not? Tapi jangan izinkan mereka untuk melukai hati kita. Karena kalau mereka melukai hati kita, kita terluka dan kita mengungkapkan hal-hal yang tidak layak kita ungkapkan. Dan itu pun dosa. Kita tahu kita boleh marah sebagai manusia, tapi kita juga tahu kita tidak boleh berdosa saat kita marah. Mungkin hanya itu Pak Pendeta Alex yang saya bisa share saat ini. Sekali lagi I'm so happy diundang ke acara ke ibadah ini. I'm so happy. God bless you all. Stay blessed. Amin, amin. Selamat Terima hari kasih. Minggu. Ya, amin. Terima kasih Bu Anita ya. Bu Anita ini pendeta dari kita, beliau ada di Jakarta, ya. Tapi bolak-balik Bali, ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ada satu hal lagi, ya. Pak Yopi dengan saya dulu itu pernah melayani Bapak. Sebelum Bapak nanti saya kasih waktu bicara, Pak Yopi dengan saya itu pernah mengalami yang namanya melayani namanya Joseph Hutagalung, ya, sama Devi. Mereka pernah beribadah kita di masih di sebelah, ya. Kemarin beliau mau operasi, hari ini operasi bypass, ya. Kita doakan, ya. Joseph Hutagalung ini sebenarnya orang yang anaknya dari Profesor Togar atau Togardo, ya. Ya, Hutagalung yang rektor STHB. Ya, sehat. Iya, iya. Jadi dia hari ini operasi, ya, dia sempat bicara juga, ya, salam bagi jemaat, dia sudah lama tidak hadir karena ya ada kegiatan-kegiatan pelayanan dan membantu pelayanan beberapa gereja berkaitan dengan musik dan sebagainya. Ya, tapi hari ini beliau bypass, kita juga terus berdoa, ya, supaya Tuhan menyatakan mujizat dan kuasanya karena penyumbatan itu sudah 100%. Jadi pilihan yang paling terakhir adalah bypass. Jadi kita berdoa karena jam 8 sudah masuk dan tidak tahu jam berapa beres operasinya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak, silakan, dan saya akan kembalikan kepada Pak Nelson yang menjadi worship leader. Silakan Bapak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Pagi, Pak. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah, kalau kita lihat waktu, kita ini ada di minggu terakhir karena ini hari minggu keempat. Nah, kita bersyukur untuk kehadiran Tuhan di bulan ini, dan kita bulan depan itu tanggal 1 itu udah masuk di bulan kedua. Kita berterima kasih pada Tuhan. Nah, saya nggak tahu bagaimana kondisi Anda, tetapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sampai hari ini tetap beliaulah yang menjaga kita, yang mengayomi kita. Walaupun tantangan itu tidak sedikit, makin lama makin banyak, tetapi kita bersyukur atas anugerahnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kiranya anugerah Tuhan itu menyertai setiap kita untuk melewati bulan Januari ini dan memasuki bulan Februari. Dan jangan lupa bahwa bulan depan itu banyak kegiatan ya, banyak peristiwa yang terjadi. Ada orang yang suka cita lah dan sebagainya.
apalagi Cianjur sekarang ini ada pernikahan, jadi tetangga rame tetangga kami. Kita berterima kasih bagaimana kita lihat orang sudah bisa memasuki tahun ini dengan sukacita dan mereka bisa melewati day by day lah, hari demi hari. Mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih untuk Pak Yopi juga untuk Ibu Anita. Tuhan memberkati, Tuhan terus menolong Ibu Anita. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Kita naikkan satu lagu, Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai. Seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Silakan Ibu Ade. Ya, kita akan satu di dalam doa. Benar Tuhan bahwa kasih Engkau tidak terbatas dalam hidup kami. Bahkan kasih-Mu tidak memandang kami seperti apa. Tetapi ketika Engkau memutuskan untuk mengasihi kami, maka kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi tanpa batas. Bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi apa adanya. Bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi dengan penuh. Bahwa kami orang-orang yang dikasihi karena Engkau sungguh mau untuk kami dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Dan kami bersyukur karena hari ini adalah hari di mana kami bisa bersekutu. Hari di mana kami masih bisa menikmati hidup. Hari di mana kami bisa menikmati setiap pengalaman-pengalaman, momen-momen yang akan Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarkan hari ini kami mau sama-sama belajar. Dan biarkan kami boleh belajar dari Tuhan sendiri. Ambil alih ya Tuhan semuanya, sehingga setiap hal yang boleh kami dengar hari ini, baik hamba-Mu atau kami semua, kami boleh sungguh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami siap untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat kita boleh bertemu lagi ya.
Tadi kita boleh dengar kesaksian dari Ibu Anita, tentu itu menjadi satu berkat tersendiri gitu ya. Tidak terlalu banyak yang dikatakan, tetapi cukup dalam dan cukup tajam untuk mengingatkan kita bahwa kadangkala kita itu membawa banyak luka, membawa banyak hal yang justru itu juga akan melukai diri kita. Terima kasih Bu Anita buat kesaksiannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin itu ya di tempat saya itu kayaknya kan sekarang tuh tiap hari tuh hujan gitu ya. Hujan, kayaknya hujannya bukan hujan yang kencang deras gitu ya. Kayaknya hanya gerimis gitu. Tapi lama, gerimis tapi reket gitu ya. Dan ternyata kemarin itu tempat saya itu banjir dan akses untuk keluar itu cukup terganggu gitu ya. Dan kemarin itu ngomong sama suami, aduh mudah-mudahan besok tidak banjir gitu ya. Mudah-mudahan besok bisa bisa aksesnya bisa terbuka kembali. Dan bersyukur hari ini ketika kami pergi gitu ya, udah mulai surut tetapi sisa-sisanya masih tampak jelas gitu. Nah, bicara tentang sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa semua itu ada waktunya, semua itu ada masanya, gitu ya. Untuk hari ini renungan kebenaran firman Tuhan, judulnya adalah semua ada waktunya, ya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang satu pasal ini kita akan baca. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ya. Oke, di layar juga sudah nampak ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersukacita dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya dan tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu hidup kita ini selalu ada perubahan, betul ya. Dulu saya masih lihat
Tio, aduh masih digendong-gendong ya. Sekarang Tio udah menjadi seorang ayah gitu ya. Saya lihat Lausan dulu juga gitu ya, masih masih anak-anak. Sekarang udah tinggi besar gitu ya. Saya juga tahu gitu ya, dulu bagaimana Samuel gitu ya, masa-masa les piano gitu ya, diantar gitu, dan sekarang sudah akan menjadi seorang ayah. Di dalam kehidupan kita itu semua ada perubahan ya. Bahkan bukan hanya bicara perubahan yang besar gitu ya, tetapi semua pasti ada perubahan. Sesuatu yang dinamis. Tidak ada, semuanya itu tidak ada pada satu situasi yang sama ya. Dulu saya rambutnya panjang, sekarang saya rambutnya pendek. Tidak semua sama gitu ya. Kemudian ada banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Dan sebentar lagi nunggu kelahiran cucu terkasih ya, Pak Saud dan Ibu Saud gitu ya. Ada waktunya nanti yang lahir. Oh, dapat cucu. Kalau dulu yang dinantikan anaknya gitu ya. Sekarang cucunya gitu. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk nanti lihat tumbuh dewasa, tumbuh menjadi orang semakin besar gitu ya. Bahkan bukan hanya besar tetapi juga akan menua gitu ya. Saya kayak kemarin gitu ya ngobrol, nggak kerasa ya umur saya udah kepala 5 gitu ya. Udah 52 ya, 53 tahun, masa usia 53 tahun kayaknya masih kerasanya tuh kayaknya masih muda gitu ya. Ada banyak perubahan. Dulu saya kayak kutu loncat zamannya masih muda gitu ya. Kesana kemari gitu ya, kayaknya tuh nggak ada sakit, nggak ada apa, strong banget. Tapi sekarang dikit-dikit ada ririwitnya, dikit-dikit ada ririwitnya. Tapi itulah sesuatu yang memang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada masa di mana kita bahagia, ada masa di mana kita sedih, ada masa di mana kita itu mengalami kemudahan, tetapi ada juga masa di mana kita juga mengalami kesulitan. Tapi kadang-kala kita seringkali lupa bahwa itu memang sesuatu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Semua ada masanya. Makanan aja ada expirednya ya. Ada expirednya. Kemarin saya teman saya nawarin saya vitamin gitu ya. Terus Miss, ada vitaminnya vitamin bagus gitu ya, vitamin C. Terus Miss mau, ayo kita bagi biar cepet habis. Saya bilang kenapa cepet habis? Iya, saya tuh nggak leken gitu ya, nggak rajin minum. Jadi expirednya ini nanti akhir Januari katanya ya, udah expired biar nggak kebuang ya. Jadi artinya ayo cepetan kita bantu gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makanan pun, obat-obatan pun ada expirednya, apalagi kehidupan kita. Dan kita seringkali ingin bahwa kehidupan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Wajar, normal, itu sesuatu hal yang baik gitu ya. Kita ingin nggak ada orang yang melukai kita, tapi kenyataannya banyak orang yang melukai kita, betul ya. Kita pengen anak-anak itu benar-benar all out, bisa mengerti kita sebagai orang tua, bisa mengasihi kita, bisa paham keadaan orang tua. Kenyataannya seringkali berbeda. Begitu juga dengan anak-anak, kadang-kadang merasa bahwa saya tuh pengen orang tua tuh paham saya, ketika saya lakukan ini jangan diomelin lah gitu ya. Ketika saya lakukan ini jangan dikomentarin lah gitu ya. Apalagi memang orang tua dan anak itu punya gap, punya jarak usia yang berbeda. Nah, kadangkala kita ingin bahwa segala sesuatu berjalan seperti apa yang kita mau. Siapapun gitu ya, kita pengen apa yang kita planningkan, kita mau semuanya berjalan dengan waktu ya. Saya ingat ketika adik saya sakit, saya berkata sama Tuhan, pengennya apa? Sembuh. Betul ya. Terus kemudian ketika dalam perjalanan ke sana, ketika semuanya kayaknya saya tidak kebagian waktu untuk bertemu sama dia, saya bilang sama Tuhan kan udah dalam perjalanan gitu ya. Kok nggak dikasih waktu sih? Pengennya saya bertemu sama dia. Tetapi apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya berkaitan dengan adik saya berbeda dengan apa yang saya pikirkan, dan saya tidak mengerti ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita mau semuanya serba instan, kita mau semuanya sesuai dengan kehendak kita. Tetapi yang terjadi adalah kadangkala Tuhan berkehendak lain.
Nah di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang sudah kita baca tadi gitu ya, dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, segala sesuatu itu ada masanya, ya. Ada waktu untuk segala sesuatu ada waktunya, semua ada masanya ya. Dan ketika kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, segala sesuatu itu ada masanya, mari kita belajar untuk menerima dan menghargai setiap masa yang kita jalani. Saya nggak pernah tahu bahwa kemarin itu banjir dan akses terputus. Realitanya seperti itu, kenyataannya seperti itu, maunya nggak seperti itu. Tetapi ketika yang terjadi seperti itu, ada banjir, mau gimana lagi? Yang terjadi kadang-kadang kan kita mengeluh ya, bener ya. Aduh banjir, aduh kayak begini, ada banyak keluhan. Tapi itu nggak bisa diubah. Jadi yang perlu untuk kita sama-sama belajar adalah belajar menerima. Ya udah, mau diapain lagi gitu ya. Kemudian belajar menghargai waktu yang bisa kita jalani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-12 di situ dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka cita dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Aku tahu tidak ada yang lebih baik selain bersuka cita katanya ya, dan melakukan hal yang baik. Ketika kita punya waktu untuk bersuka cita, ya. Di sini tidak dikatakan gembira, tetapi bersuka cita. Bersuka cita itu lebih tajam dari yang namanya gembira. Bersuka cita itu lebih tajam daripada apa yang namanya senang. Ya. Tapi di sini katakan baiklah dia bersuka cita ketika saya dan saudara. Ketika kita punya waktu untuk bersuka cita, gunain waktu untuk suka cita itu sebaik mungkin. Selama kita masih bisa bersuka cita, selama masih kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, nikmati. Ya, selama kita masih bisa berbuat baik, lakukan hal yang baik itu. Karena ketika kita berbuat baik sebenarnya kita mendapatkan sukacita, betul ya. Tadi kesaksian Ibu Anita berkata, saya minum racun berharap orang lain yang mati karena racun itu. Kadang-kadang kita berharap orang lain menderita. Tetapi justru sebenarnya kita yang menderita. Ketika kita membenci orang lain, sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri. Ketika kita sulit melepaskan pengampunan, ya, maka itu juga sesuatu yang akan mengganggu damai sejahteranya kita. Saya berkata begini bukan berarti saya sudah berhasil untuk saya benar-benar sempurna, enggak. Ada masa di mana saya harus struggle ketika menghadapi orang-orang yang melukai saya. Ketika saya harus menghadapi orang-orang yang menyulitkan saya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melepaskan pengampunan, berbuat baik tentunya. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita kadang-kala berkata, ngapain saya ngasih hadiah buat orang lain? Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, sebenarnya kita sedang memberikan hadiah pada diri kita sendiri. Kita bebas dari apa yang namanya kebencian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selama kita bisa melakukan hal yang baik, ya. Untuk hal yang sederhana, tentu kita bisa bersuka cita. Hal yang sederhana, melakukan hal yang baik, ya di rumah, pasangan saling membantu pekerjaan rumah. Ya, anak-anak di rumah membantu pekerjaan rumah. Ya. Kadang-kadang kalau pulang kerja itu, saya udah capek gitu ya, kadang-kadang pagi-pagi udah ngelihat cucian piring gitu ya. Tapi waktunya nggak cukup, jadi saya bilang udahlah nanti cucian piring pulang kerja. Pulang kerja udah bersih, karena udah dicuci. Kadang-kadang sama-sama lagi malas, ya. Kadang-kadang ada masa seperti itu. Waktu pas pulang, masih ada cucian, tapi kemudian dicuci bersama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang sederhana. Buatlah momen-momen di mana kita bisa bersuka cita, buatlah momen-momen di mana kita bisa membahagiakan orang lain. At least kita bisa membuat orang lain tertawa. Ya, kan kadang-kadang yang namanya
wanita atau ibu-ibu itu ya, kalau dikasih sesuatu tuh seneng ya. Bener ya Bu Saud, kalau dikasih sesuatu sama Pak Saud seneng ya. Waduh, seneng sekali gitu ya. Tapi kan toh para pria tidak bisa selalu memberikan, betul nggak? Kadang-kala kan menganggap bahwa ya udahlah, yang penting saya hadir itu sesuatu yang bagi saya itu pencapaian terbesar gitu ya. Bisa tetap hadir, bisa tetap setia. Nah, tapi mungkin at least tidak bisa memberikan sesuatu, berilah sesuatu kepada pasanganmu yang membuat pasanganmu itu bahagia gitu loh, seneng gitu loh, bisa tertawa ya. Bukan bicara tentang masalah uang atau pemberian gitu ya. Tadi malam itu karena ya kemarin itu karena kan hujan terus ya, dingin banget gitu ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian saya nggak tahu tiba-tiba itu Welly ke belakang, terus dengan kocaknya tuh dia angkat celananya itu ke atas gitu ya, yang ekspresinya itu membuat saya ketawa gitu ya. Ngapain, saya bilang, tiba-tiba ke belakang terus celananya diangkat ke atas gitu, terus dia bilang banjir Bu, banjir gitu ya. Sederhana, tetapi saat itu saya bisa tertawa di tengah-tengah saya, aduh nggak bisa kemana-mana gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, buatlah sesuatu yang pilihannya ketika kita bisa membuat orang lain bersuka cita, lakukanlah itu daripada pilihannya adalah kita membuat jengkel atau membuat marah pasangan atau anak kita atau keluarga kita. Ada kalanya saya membuat marah Welly, ada kalanya Welly membuat saya marah gitu ya, kesel. Tetapi pilihannya ketika kita bisa, kenapa enggak? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Mari kita mau sama-sama menerima masa yang sedang kita jalani hari ini gitu ya, dengan sukacitanya Tuhan. Enggak gampang, iya betul enggak gampang. Tapi mari kita coba ya, ketika kita menjalani hari ini, mencari setiap celah di dalam hari-hari kita ya, yang tentu banyak perubahan ini gitu, dengan sukacita. Artinya ketika kita bisa bersukacita, maka kita bisa bersyukur gitu ya. Ketika kita bisa bersyukur, maka kita bisa menjalani hari-hari kita jauh lebih baik ya. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Kita berharap baik terus, enggak bisa juga. Kita berharap sehat terus, enggak bisa juga. Kita berharap melimpah terus uang, enggak bisa juga gitu. Kita berharap bos kita, pimpinan kita baik terus, enggak bisa juga gitu ya. Kadang-kadang pimpinan di tempat kerja saya juga gitu ya, up and down. Kadang-kadang baik, kadang-kadang kayaknya dalam pemikiran saya, pemandangan saya kok kayaknya enggak baik gitu ya. Tapi kan semua itu pilihan. Ada pada kita, ada pada saya, dan ada pada Bapak Ibu yang terkasih. Nah kemudian yang kedua, kalau kita bicara semua ada waktunya, waktu itu ada waktu untuk perubahan. Kan tadi di awal saya katakan bahwa waktu itu tidak berjalan sama gitu ya. Waktu itu ada perubahan. Ya, dan perubahan itu adalah bagian dari hidup kita. Perubahan itu adalah bagian dari hidup kita. Ya. Selama kita masih hidup, maka kita akan selalu melihat, maka kita akan selalu mengalami apa yang namanya perubahan. Ya. Melihat kondisi negara kita saat ini, kita lihat banyak perubahan ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kita harapkan, ada juga yang enggak. Ya. Karena semuanya bakal berubah, karena segala sesuatunya ada perubahan dan tidak mungkin tidak ya. Seperti saya katakan tadi, yuk mari kita sama-sama belajar menerima perubahan itu. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Ada hal-hal yang bisa kita ubah di dalam hidup kita. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah, belajar menerima tidak bisa berubahnya situasi itu. Mudah? Nggak mudah. Tapi kan jauh lebih berat ya, kalau kita tahu ada sesuatu yang memang tidak bisa diubah, kemudian kita muring-muring, kemudian kita marah-marah gitu ya, kemudian kita menyalahkan banyak banyak pihak, tapi hal itu tuh nggak bisa berubah gitu loh.
kan bebannya sama ya. Bebannya adalah masalah itu nggak bisa berubah, kitanya marah-marah, kitanya punya beban, kitanya punya stres tersendiri, jadi double. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat di situ dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk menari. Ya. Jadi jangan pernah takut dengan apa yang namanya perubahan. Karena memang segala sesuatunya itu pasti berubah. Ya. Nggak bisa dihindari. Saya pengennya rambut saya hitam terus, tapi ternyata harus berubah. Ya, saya coba beberapa waktu yang lalu, aduh udah berubah gitu ya, dicat gitu ya, capek lama-lama dicat gitu ya. Tapi akhirnya ngobrol sama Ibu Susan, gak usah dicat, putihin aja. Nanti kalau udah putus semua baru dicat, boleh juga gitu ya. Nah ini sedang menunggu perubahan dari rambut saya itu dari putihnya yang cuman separuh mau semuanya gitu, menunggu ya. Ada perubahan. Ya, Mei udah senyum-senyum aja, udah ada ubannya Mei. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada untuk hal yang tidak bisa dihindari, ayo kita jalani. Untuk hal yang tidak bisa dihindari, ayo kita terima. Tetapi ketika kita menjalani sesuatu yang tidak bisa diubah, ya, untuk menerima sesuatu yang tidak bisa diubah, kita harus menerimanya, kita harus menjalaninya dengan bijak. Bukan ketika gini, aduh, dia nyebelin banget sama saya. Udahlah, pokoknya aku mah nggak bisa maafin dia. Yang seharusnya kita bisa memaafkan gitu ya. Ya kita jalani banyak hal dengan bijak. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12, boleh salah seorang bacakan buat kita? Mazmur 90 ayat yang ke-12, ini ayat yang cukup terkenal ya. Ada? Bisa salah seorang bacakan? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, terima kasih Pak Alek ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya kita akan melewati hari-hari di dalam kehidupan kita, hari-hari yang penuh dengan perubahan, hari-hari yang kadangkala baik, kadangkala tidak baik, hari-hari yang Tuhan izinkan kita untuk jalani dan kita menjalaninya itu dengan bijaknya Tuhan. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan itu tidak datang begitu saja. Kebijaksanaan itu tidak muncul begitu saja. Tetapi kita harus belajar menjadi orang bijak. Bagaimana kita bisa belajar menjadi orang bijak? Belajar dari Tuhan. Minta Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menjalani hari-hari kita dengan bijaksana. Ya. Di dalam satu ayat lagi di dalam Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ke-16, boleh salah seorang bacakan? Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, terima kasih. Ya, di situ dengan jelas dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan dikatakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita seringkali jengah, kita seringkali ngerasa pusing melihat kejahatan di mana-mana gitu ya. Orang lakukan kejahatan itu yang membuat kita sengsara, membuat orang lain sengsara. Kita kadang-kadang berkomentar seperti itu. Kenapa sih seperti ini gitu ya? Tapi firman Tuhan toh jelas menjelaskan bahwa kejahatan itu memang harus ada. Memang ada kejahatan itu, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
Kita tahu ada kejahatan, tapi jangan kita yang mengadakan kejahatan itu. Dan kita pergunakan waktu, dikatakan pergunakan waktu dengan saksama. Ya. Bijaklah bagaimana engkau hidup. Ya. Percaya bahwa Tuhan itu tahu saat Dia mengizinkan atau tidak mengizinkan kita melewati masa-masa perubahan dalam hidup kita. Jangan takut. Tuhan pernah berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya. Perubahan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bahkan yang terburuk sekalipun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kata Tuhan, tenanglah aku ini, jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Tadi dikatakan hiduplah dengan bijaksana. Bijaksana adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah keputusan, ya, berdasarkan dengan kebijaksanaannya Tuhan. Bagaimana kita tahu? Kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tadi segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk berubah, ya, dan juga ada waktu untuk kita bertindak. Ketika kita tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa ada waktu di mana kita yuk sama-sama menerima perubahan ini, menerima dengan bijaksana, tetapi bukan berarti diam. Di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8 di dalam pengkhotbah tadi, di situ dikatakan ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk dan seterusnya. Ada waktu untuk bertindak. Hidup itu seimbang. Saya selalu percaya bahwa Tuhan, saya seringkali katakan ini, saya selalu percaya bahwa Tuhan memberikan keseimbangan di dalam kehidupan kita. Ada masa di mana kita itu bersedih, tapi ada toh masa di mana kita itu bisa tertawa. Ada masa di mana kita kurang, tetapi ada masa kan di mana kita itu cukup, bahkan mungkin berlebih. Ada masa di mana kita itu sakit, tapi ada masa kan di mana kita itu sehat. Ada masa di mana kita dikasihi, tapi ada juga masa di mana kita mungkin dibenci. Ada masa di mana kita diterima, tapi ada masa kita ditolak. Saya selalu percaya bahwa keseimbangan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita untuk membuat hidup kita itu lebih bijaksana, bahkan lebih bergantung dan percaya kepada Allah yang tidak terbatas dengan hidup kita. Kita perlu untuk hidup bijaksana sehingga kita bisa mengatur alur hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa namanya dikasihi kalau kita tidak merasakan apa namanya dibenci. Kita tidak akan pernah tahu apa namanya arti sebuah kehadiran kalau kita tidak pernah ditinggalkan. Kita tidak pernah tahu apa rasanya kelebihan kalau kita nggak pernah merasakan apa itu kekurangan. Kita nggak akan pernah merasakan apa namanya itu kenyang kalau kita tidak pernah merasakan lapar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu merasakan itu semua dan memang Tuhan izinkan kita merasakan itu semua. Karena Tuhan tahu kita butuh itu untuk kita naik level. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Ayat yang ke-13 di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga di situ dikatakan bahwa setiap orang yang makan dan minum dan menikmatinya dalam segala usahanya itu adalah pemberian Allah. Orang harus kerja berarti ya untuk bisa menikmati makan. Paulus pun berkata, yang gak kerja gak usah makan. Artinya Tuhan gak mau kita tuh malas-malas. Ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Itu bicara bahwa ada waktunya untuk bertindak. Ya. Dan semua adalah pemberian Allah. Ya. Yuk mari kita sama-sama mencari keseimbangan dalam hidup kita. Dan kita menikmati setiap momen itu di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, apapun yang kita alami, kita tahu Tuhan tidak tinggalkan kita. Ya.
Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita punya waktu itu tidak panjang. Ya, kemarin sempat ngobrol juga gitu ya. Iya ya, dengan usia yang begini, berapa lama lagi ya kira-kira kita masih hidup? Kita berdua ngobrol gitu ya, 53 tahun, 20 tahun lagi, ada dia bilang 17 tahun lagi, saya bilang pendek amat 17 tahun, terus hitung-hitung, kalau 17 tahun sama 53 itu udah 70 tahun loh. Iya juga ya, waktu kita nggak lama, waktu kita terbatas, tapi kita nggak pernah tahu kan Tuhan mau kasih waktu kita berapa lama. Tapi waktu kita itu terbatas karena kita tidak kekal ya. Yuk kita mau sama-sama belajar menghargai waktu yang masih Tuhan kasih. Kalau pasangan bisa nggak ribut, nggak usah ribut lah ya. Kalau pasangan tidak saling marah-marah, bisa nggak saling marah-marah, ya udahlah ya, cari bercandaan aja ya, ketawa aja gitu ya. Kemudian kalau misalnya masih bisa membantu satu dengan yang lainnya, bantulah. Ya. Masih ada pasangan yang hadir dalam hidup kita, hargailah. Ya. Untuk pekerjaan yang masih kita punya, ya dijalanin aja. Ya. Kadangkala saya juga ngerasa pengen cepat-cepat pensiun gitu ya. Tapi waktu mikir lagi Tuhan bilang sama saya gitu ya, di tengah-tengah orang-orang yang mungkin sulit dengan pekerjaan, kamu masih punya pekerjaan, jalani, nikmati sampai batas waktu di mana pengabdian saya selesai dengan pekerjaan saya. Dinikmati aja. Yang sudah tidak bekerja memang harus sudah tidak bekerja, ya dinikmati, dijalani dengan bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belajarlah menghargai, menerima masa yang kita jalani saat ini. Ya. Karena masa yang kita nikmati, karena hidup yang kita nikmati, karena waktu yang kita nikmati adalah sesuatu hasil dari pengorbanan besar Kristus di kayu salib. Saya dan saudara bisa sampai saat ini, di momen ini, bukan karena kita, tetapi karena kesempatan yang Tuhan kasih dengan pengorbanan Dia di atas kayu salib, memberikan nyawanya buat saya dan saudara, membiarkan kita hidup di dalam sukacitanya, membiarkan kita hidup di dalam kasih-Nya, membiarkan kita hidup di dalam penebusannya, membiarkan kita hidup di dalam hari-hari di mana kita harus melewati dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Yuk kita sama-sama menghadapi perubahan yang terjadi ini dengan bijak, menjalani kehidupan ini dengan seimbang. Yuk mari kita sama-sama menjalani waktu yang Tuhan kasih di dalam kehidupan saya dan saudara dengan ucapan syukur, dengan perasaan berharga, dengan satu kepercayaan diri bahwa saya orang yang dikasihi oleh Allah dengan luar biasa. Dan itu menjadikan saya dan saudara bisa melewati hari-hari yang berubah, melewati hari-hari yang kadang-kadang tidak tentu, ya, melewati semuanya dengan kasih setianya Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan hadir bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan siap menolong kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan setia atas hidup kita. Kita tahu apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, Tuhan ada buat kita. Mari kita berdoa. Tim musik boleh menaikkan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sementara kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama-sama merenungkan akan kehidupan kita, melihat kembali kepada hari-hari kita. Ada banyak hari, ada banyak waktu yang kita sia-siakan mungkin. Ada waktu di mana mungkin kita hanya menyesali hidup kita. Mungkin ada waktu di mana kita menghabiskan untuk membenci orang lain. Ada waktu di mana hidup kita itu sibuk dengan pekerjaan kita. Mungkin ada waktu di mana kita tidak menghargai
setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Tetapi hari ini kembali kita diingatkan. Saya diingatkan dan biarkan kami semua diingatkan bahwa kita butuh Tuhan sehingga kita bisa punya kebijaksanaan untuk kita boleh menjalani hari-hari yang penuh dengan perubahan, menjalani hari-hari dengan penuh bijaksana, sehingga kita tahu bahwa kita akan mengakhiri setiap pertandingan masa hidup kita dengan kebaikan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Benar ya Tuhan. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu, Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sementara musik boleh menaikkan pujian ini, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bahkan hari-hari kita di depan, kiranya Tuhan yang menolong supaya kita bisa mengambil pilihan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup kita. Kalaupun mungkin ada keputusan-keputusan yang salah yang sudah kita buat, bawa itu kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan mampu mengubah sesuatu hal yang salah untuk menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Bersyukurlah untuk hidupmu, bersyukurlah untuk keluargamu, bersyukurlah untuk pasanganmu, bersyukurlah untuk orang tuamu, bersyukurlah untuk rekan kerjamu, bersyukurlah untuk pimpinanmu, bersyukurlah untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam hidupmu, bersyukurlah untuk setiap hal yang sudah engkau nikmati di dalam masa-masa hidupmu. Bersyukurlah untuk hal-hal yang baik, bersyukurlah untuk hal-hal yang tidak baik, bersyukurlah untuk setiap hal yang pernah terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kita boleh belajar, bersama-sama belajar, mengambil pengalaman yang baik di dalam setiap momen hidup kita, sehingga kita bisa melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi, nanti minta tolong untuk Pak Yopi boleh berdoa untuk kebenaran firman Tuhan setelah pujian ini. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari,
Terima kasih karena nyanyikan, kami bersyukur kepadamu karena kesetiaan-Mu yang Engkau jaga, Engkau pelihara, dan Engkau tolong kami dalam berbagai masalah seperti firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Kiranya kami bisa tetap setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Yesus. Bagi kami Tuhan, jika langkah yang kami lakukan bisa saja kami salah, tetapi pemeliharaan-Mu sampai hari ini Engkau meluputkan kami dari berbagai hal. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kalau kami ada di bulan Januari, dan dalam beberapa hari lagi kami akan tinggalkan bulan ini, tetapi 1 itu Februari, dan kami minta berkasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin kesetiaan-Mu setelah kami bisa melewati tahun yang lalu, dan Engkau memagari kami supaya kami bisa melewati langkah demi langkah di sepanjang bulan ini, termasuk memasuki tahun bulan berikutnya, itu Februari dan seterusnya. Dalam nama Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Ade. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yopi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ade untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Segala sesuatu ada waktunya. Mari kita belajar menikmati waktu yang ada sambil berserah kepada kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Bapak Ibu, kita akan menyampaikan persembahan. Silakan yang bertugas. Sebelumnya kita berdoa dulu. Pak Saud, minta tolong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan telah ditaburkan supaya kami boleh bijaksana mengatur waktu kami Tuhan. Karena waktu-waktu yang Tuhan berikan sangat berharga bagi Tuhan. Dan juga ajar kami supaya kami boleh menghitung hari-hari yang kami lalui Tuhan. Sehingga kami dalam kehidupan ini semakin bijaksana untuk mengatur segala sesuatunya Tuhan. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan juga yang menolong. Sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk juga pelayanan, bahkan juga menopang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga yang telah akan memberi, Tuhan juga memberkati mereka berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, silakan yang bertugas kita naikkan satu lagu, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Diturunkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berhenti.
kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang sudah diberikan. Terpujilah nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Siapa yang bertugas? Pak Saud? Silakan Pak Saud. Sebelum diserahkan ke Pak Saud, saya akan lebih dahulu. Ya betul. Saya akan melaporkan dulu keuangan kita ya Bapak Ibu. Keuangan kita pada bulan mulai dari 1 November sampai 31 Desember 2025. Saldo awal kita, saldonya yang kas 1.048.650. Yang kas ya. Ya, coba ya. Ya, yang kas. Ya, 1.048.650 rupiah. Ya. Lalu untuk laporan dari bank, ya, uang kita dari bank dari 1 November 2025 sampai 31 Desember 2025 itu 5.571.628 rupiah. Nah, Bapak Ibu, nanti akan saya berikan supaya Bapak Ibu juga bisa melihat secara rinci pengeluaran uang kita dan pemasukannya. Nanti saya akan bagikan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya, biar mereka bisa melihat setiap pengeluaran uang kita dan penerimaan. Dan saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua, baik itu melalui Zoom yang memberikan persembahan melalui NISP, saya ucapkan terima kasih untuk persembahan dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya, wah ini saya lebih tinggi. Terima kasih Wade atas firman Tuhan yang telah sampaikan. Memang waktu-waktu yang kita lalui sangat senang ya. Kadang juga istri saya suka ngitung waktu. Berapa lama lagi kita hidup ya gitu. Dihitung ya. Kata istri saya tadi, oh bukan saya aja yang hitung ya, Wade juga suka ngitung gitu. Ya, kita hitung waktu kita, bagaimana kita hidup. Selama kita hidup, biarlah kita terus ya, sebagai suami istri, saling mengasihi, saling bergandengan tangan, sukacita ya. Kalau umpamanya salah satu sudah tidak ada, seringkali kita menyesali apa yang kita lakukan. Tapi sebelum itu, karena segala sesuatu ada waktunya, selama kita hidup, salinglah kita mengasihi ya. Ya Bu Neneng ya. Ya. Iya kan. Supaya kita saling bergandengan tangan lah, supaya sukacita itu terbukti ya. Kita saling menolong di rumah, saling membantu, itu salah. Ya, terima kasih ya. Pak Willy bisa bikin Bu Ade tertawa ya. Udah banyak ini. Ya, kita syukuri itu semua. Karena itu Salomo juga, karena itu pengalaman hidupnya sehingga dia tuliskan hal itu. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 12 itu 2 raja-raja, 1 raja-raja, bagaimana kehidupan Salomo ya. Karena terlampau asik dia hidup ya. Akhirnya juga dia di akhir hidupnya juga kalau kita lihat dia jauh dari Tuhan. Ya, itu masalahnya. Karena dia kurang bijaksana, walaupun dia berhikmat tapi kurang bijaksana untuk mengatur waktunya. Karena repot dia mengurusi istrinya yang terlalu banyak. 700 orang saya juga bayangkan, 300 selir ya. Bagaimana dia? Saya pikir
Istri nomor 1 dia nggak tahu rumahnya gitu. Ya 700, 1000 bayangin aja kan, itu lebih banyak ya. Nah itulah, terima kasih Bu Ade diingatkan kembali. Kita akan mendengarkan warta persembahan kita tanggal 18 Januari sebesar Rp405.000. Terima kasih atas persembahannya, biarlah Tuhan mengembalikan berkat-berkat itu kembali sehingga 100 kali lipat. Yang juga rindu untuk memberikan persembahan untuk gereja bisa melalui Bank NSW, ada tercantum di sana atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Terima kasih atas semuanya. Dan juga kita terus berdoa yang ulang tahun ya. Yang berulang tahun sampai tanggal Januari ini ya, di mana mereka sudah menikmati kehidupan ini supaya seperti tadi, supaya mereka boleh diajar oleh Tuhan menghitung hari-hari waktunya mereka lalui. Tanggal 5 ya, Pak Nelson dan juga Ibu Clara dan juga Pak Chandra, Ibu Darasela yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, karena dikatakan kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dalam Mazmur 20 ayat 4 itu yang dikatakan. Ya. Untuk pelayanan ya. Jadwal Gereja Metodis Jemaat Menara Pengharapan 1 Februari. Ya, pengkhotbah Pak Pendeta Nelson dan juga Ibu Ros dan juga semua yang hadir. Juga yang siap pelayanan, Tuhan juga yang menolong sehingga mempersiapkan diri untuk juga pelayanan minggu depan ya. Semua ada ya, kita juga mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi. Kita setiap hari Senin pukul 7 atau juga sudah dibagikan di grup juga sudah ada, kita bisa dengarkan supaya kita bisa dikuatkan melalui khotbah Pak Pendeta Yopi Ratu ya. Kita bisa untuk doa, kita juga seperti doakan bangsa dan negara ya, politik Kota Bandung yang kemarin itu ada juga banjir bandang sehingga kita lihat udah 10 orang ditemukan, 81 masih dicari ya. Itu di daerah Cisarua, Bandung Barat. Ya, kita doakan karena ini terjadi kemarin. Gereja Metodis Injili dan juga pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pak Pendeta Nelson ke Kudingan, kita doakan juga pergumulan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir. Ya, kita doakan sehingga dan juga kesehatan Pak Pendeta Yopi dan juga Ibu Kesan, Ibu Olsia, Pak Pendeta Nelson, Pak Alex, Mikael dan juga Ibu Darasela, Ibu Pania dan bayi dalam kandungannya. Pemulihan kesehatan ayah dari Bapak Ernest kita doakan terus, dan juga mama dari Ibu Epa yang terbaring di rumah sakit. Kesehatan juga Ibu Anita, dan juga kita doakan juga pendeta misi di Gereja Injili, operasi bypass jantung Pak Yosef Hutagalung hari ini ya. Ya, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan, di mana melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, bahwa begitu luar biasanya firman Tuhan mengingatkan kembali kami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Waktu kami beribadah, biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Waktu kami jalani setiap hari, tetap hidup kami tertuju kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu Tuhan melalui firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan juga boleh mengingat terus firman Tuhan ini sehingga kami semakin lebih dekat kepada Tuhan
di hari-hari yang akhir ini. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia, memberikan kesehatan dan juga panjang umur. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan dia menikmati kehidupan ini. Kebersamaan mereka dengan suami juga Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh saling mengasihi, saling bergandengan tangan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka menjadi saksi-Mu. Saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Sehingga sungguh-sungguh mereka menjadi berkat Tuhan. Berkati juga pada saat Ibu Ade mengajar, biar Tuhan juga memberkati dia. Sehingga banyak anak-anak juga yang punya masalah, yang punya pergumulan. Tuhan tolong sehingga dia boleh menuntun mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati. Sehingga sungguh-sungguh bangsa dan negara ini kami ini Tuhan. Tuhan juga yang menolong setiap pemimpin dari presiden sampai bawahannya. Supaya mereka juga memimpin negara ini dengan bijaksana. Dan juga kami rindu supaya mereka juga boleh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk keadaan politik pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Dan juga perekonomian yang terjadi di Indonesia ini, Tuhan juga yang menolong. Bahkan juga masalah keamanan juga kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk juga cuaca yang terjadi pada saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan juga yang mengatur segala sesuatu yang terjadi. Karena itu kami tahu bahwa di balik semuanya ini, bahwa ada rencana Tuhan, bahwa Tuhan mengingatkan setiap manusia sehingga mereka sungguh-sungguh menjaga alam ini sehingga boleh alam ini menjadi stabil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk yang terkena bencana, terutama di Cisarua Bandung dan juga dimanapun di Jakarta, di mana mengalami bahkan di Aceh dan juga Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga boleh Tuhan mereka Tuhan berkati melalui masalah-masalah yang mereka hadapi, boleh mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk gereja Metodis Menara Pengharapan. Biarlah Tuhan melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Sehingga gereja ini khususnya Metodis Injili ini boleh Tuhan menerapkan misi dan visi yang daripada Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang menangkan. Berkati juga setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja. Berkati keluarga mereka. Berkati juga pelayanan mereka. Berkati juga usaha mereka. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan untuk setiap hamba Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pak Pendeta Nelson yang seringkali ke Kuningan. Bila Tuhan juga memberkati dia sehingga firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh di hati orang yang mendengarkan sehingga mereka boleh mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih pada saat Pak Pendeta Nelson berangkat ke Kuningan, biarlah Tuhan juga menyertai dia. Tuhan berikan keselamatan, pergi dan pulang dengan keadaan selamat karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka satu persatu Tuhan. Sehingga boleh mereka menghitung hari-hari yang mereka lalui. Sehingga mereka memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia mereka. Sehingga mereka semakin dewasa di dalam pemikiran. Di dalam kedekatan mereka kepada Tuhan. Kami juga serahkan kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga yang berulang tahun hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan yang sakit. Pada saat ini juga kami doakan juga operasi yang dilakukan pada saat ini. Untuk operasi
jantung Pak Yosef Huta Galung Tuhan. Kami rindu Tuhan pada saat operasi berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan juga memberkati dokter-dokternya menangani, sehingga sungguh-sungguh mereka Tuhan berikan ketelitian, sehingga operasi ini berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami boleh menyerahkan ini hanya pertolongan Tuhan Pak Yosef ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit. Biarlah Tuhan juga yang menolong dari Pak Yopi, Tuhan berkati dan juga Ibu. Biarlah Tuhan berikan mereka panjang umur kesehatan, sehingga boleh mereka mempergunakan waktu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan sehingga sungguh-sungguh mujizat-Mu terjadi sehingga dia boleh sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Olusia dan juga untuk Pak Nelson, Pak Alek dan Mikael. Kami doakan biarlah Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan mereka, memulihkan setiap sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk juga Ibu Epa dan juga ibunya yang telah sakit. Biarlah Tuhan juga yang menolong, di mana boleh Tuhan juga senantiasa hadir dalam kehidupan melalui Ibu Epa ini, boleh orang tuanya boleh mengenal Tuhan, bahkan juga boleh dia memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya juga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Ibu Epa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga saat ini untuk juga Ibu Dara Sela saat ini, biarlah Tuhan juga memberkati dia. Janin atau bayi yang ada dalam kandungannya Tuhan berikan pertumbuhan, sehingga pada saat nanti juga melahirkan dengan normal karena pertolongan Tuhan. Ibu dan anak boleh selamat karena pertolongan Tuhan. Bahkan juga kami juga berdoa Tuhan untuk juga bayi yang ada di dalam kandungan Ibu Pania Tuhan. Kami juga rindu biar Tuhan juga yang menolong bayi yang ada dalam kandungannya, Tuhan berikan pertumbuhan sehingga sungguh-sungguh nanti juga lahir dengan normal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga perpindahan mereka, biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga mereka boleh juga mendapatkan pekerjaan di sana Tuhan. Orang tua Arnes juga yang sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah dan juga memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong ya orang tua dari Arnes ini, sehingga pemulihan terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Ibu Anita juga yang saat ini juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Berkati dia Tuhan di dalam setiap saat ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan dia mengalami mujizat daripada Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh boleh semakin dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan juga setiap persoalan dan juga masalah dalam hidupnya, biarlah Tuhan juga yang memberikan jalan keluar, sehingga dalam pelayanannya Tuhan juga berkati Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan pakai dia secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan permohonan kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Saud sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Saat ini saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan kasih Allah, kebaikan hatinya yang tidak pernah berubah,
Kesetiaannya yang selalu ada akan terus menyertai engkau kemanapun engkau melangkahkan kaki dan melewati masa hidupmu. Dan kiranya pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi kekuatan dan hal yang besar di dalam hidupmu, sehingga hari-harimu akan engkau lalui dengan kekuatan dan keyakinan bahwa penebusan sudah engkau terima. Dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus terus akan menyertai engkau saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, kami sudah menjalani ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, bersyukur untuk semua. Terima kasih untuk tempat ini, terima kasih untuk orang-orang yang mendukung kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhanlah naungan kami, Tuhanlah perlindungan kami. Engkau yang akan menjaga kami sehingga kami tiba dengan selamat di tempat tujuan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yopi, Tuhan memberkati Ibu Anita dan semua yang ikut Zoom. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.